Jadi, saat ini sudah jadi warga negara Indonesia atau belum, Pak? Belum. Belum ya. Kenalan dulu sama sahabat-sahabat ya, namanya Pak Howell Coleman, betul ya Pak? Betul. Iya Pak, boleh ceritain nggak sih waktu pertama kali datang ke Indonesia, kapan, terus kenapa cinta Indonesia awalnya? Boleh ceritain dong Pak? Boleh. Oke, terima kasih. Saya datang pertama kali tahun 1972. Wow. Berarti sudah 48 tahun yang lalu. Tapi tidak terus-menerus di sini. Pernah kembali ke Inggris, datang lagi, kembali ke Inggris lagi. Jadi kalau dijumlah semua sekitar 30 tahun berada di Indonesia. 30 tahun. Tapi kalau dari tahun 72 kan berarti 48 tahun ya? Iya, jadi saya 48. pernah kembali ke sana menjadi dosen di sana. Oke. Awalnya kenapa terdampar di Indonesia? Awalnya gimana Pak? Boleh ceritain dikit dong? Ya, jadi saya datang pertama kali sebagai guru sukarelawan. Oke. Ada yayasan di Inggris yang menempatkan anak-anak muda yang mau bekerja secara sukarela. Saat itu masih muda sekali dong ya? Kita 23, 24. Wow, masih Ya. masih muda banget. Masih imut-imut. Ya, masih belum mengerti apa-apa. Oke, datang ke Indonesia. Ya. Ke Indonesia saat itu langsung atau bagaimana awalnya? Iya, India. Awalnya ke India, oke. Kepinginnya begitu. Oke, baik. Tapi kemudian ada masalah antara pemerintah Inggris dengan pemerintah India. Jadi saya tidak boleh berangkat. Terus dari yayasan itu ditawarkan nggak jadi ke India, ke Indonesia mau nggak? Nah, karena saking kepingin berangkat, saya bilang iya mau. Padahal saya tidak tahu sama sekali Indonesia itu di mana. Gitu. Oh, jadi hari itu langsung menuju ke Indonesia? Oh enggak, itu ada waktu persiapan kan beberapa bulan. Oke, tapi sempat ke India atau langsung? Enggak langsung. Oh, enggak sempat. Enggak Sempat ya. Jadi sempat. langsung ke Indonesia dan mendarat di waktu itu Mendarat di Jakarta. Kemayoran. Waktu itu Ya. masih Kemayoran. Kemayoran Iya, tahun 72 ya. Bandara internasional. Iya, dan masih nggak ada gedung dong waktu itu. Ya, enggak apa-apa. Oke. Terus kira-kira 1 bulan di Jakarta untuk penyesuaian, terus berangkat ke Bengkulu, ditempatkan di Dinas Kesehatan Bengkulu untuk mengajar bahasa Inggris. Oh, jadi gurunya guru bahasa Inggris. Ya. Oke. Terus Bengkulu waktu itu baru menjadi provinsi sendiri. Tadinya bagian dari Sumatera Selatan. Jadi masih hutan, hutan, kota kecil, sebenarnya kota indah, kota kecil, tetapi hampir tidak ada orang yang tahu bahasa Inggris. Saya belum tahu bahasa Indonesia sama sekali, jadi komunikasi susah sekali. Iya. Dan saya belum memahami budaya sama sekali, jadi sering saya mengalami kesulitan gitu waktu itu. Jadi dari Bengkulu, jadi selama 3 tahun saya di Departemen Kesehatan, pindah-pindah setiap 3 bulan. Oh, selalu di Departemen Kesehatan? Ya, selama 3 tahun pertama. Oke, selama 3. Tapi sebenarnya bukan jadi guru bahasa Inggris untuk Departemen Kesehatan aja kan, untuk semuanya atau gimana? Enggak, ada di lingkungan kesehatan. Oke. Nah, itu tahun 72 sampai 75. Di sini lagi jadi dosen di Universitas Hasanuddin. Oh, sempet di Sulawesi sana? 4 tahun di sana. Wow, dosen bahasa Inggris? Iya. Oke. Saya sangat betah di sana. Oh, kenapa? Makanannya, culture-nya? Ya, teman-teman di kampus itu sampai sekarang masih berteman. Oh, itu mungkin awal mula cinta Indonesia atau bagaimana tuh awal pertamanya? Atau sulit ditentukan. Itu berkembang secara pelan-pelan kan. Saya lihat orang Indonesia baru ketemu dengan orang Indonesia lain. Langsung menanyakan anaknya berapa, umur berapa, kampung asal dari mana, itu jadi langsung kelop gitu langsung. Kalau di Inggris
mana orang menjawab pertanyaan. Jadi hanya seperlunya aja ya. Iya. Sementara orang Indonesia udah sangat pribadi aja, kadang-kadang suka ditanyakan ya agamanya apa, kadang-kadang ditanyakan. Iya, kadang-kadang ya hal yang kayak gitu nggak lazim di Eropa atau di negara lain, tapi di sini udah biasa. Nanya usia kan sebenarnya nggak lazim kalau di negara-negara. Pertama kali kaget. Ya. Ini aktivitasnya sebagai seorang penulis. Peneliti. Ya, peneliti. Ya. Berarti tidak ada masa pensiunannya. Ya. Forever. Sepanjang mampu berpikir, ya. Sepanjang mampu berkarya, nggak ada masalah. Berarti WFH juga nggak masalah sekarang ya? Oh iya, memang dari dulu itu. Jadi, saat ini sudah jadi warga negara Indonesia atau belum, Pak? Belum ya. Boleh tahu nggak, Pak? Kan udah lama nih. Kalau dihitung dari tahun 72 berarti 48 tahun. Tapi kalau tadi dihitung setelah balik lagi itu kan sudah 30 tahun lebih gitu ya. Harusnya kan sudah jadi warga negara. Kenapa, Pak? Boleh ceritain kenapa? Ya, kalau peraturannya 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Jadi selama saya bekerja, kan pengalaman kerja itu hampir semua di lingkungan pemerintah, instansi pemerintah, universitas, kementerian dan lain-lain. Jadi visa kerjanya sebenarnya kalau dihitung sudah lebih dari 10 tahun. Tapi waktu saya tidak bekerja lagi, kepingin menjadi WNI, saya tanya-tanya. Ada yang bilang kamu harus pakai visa lansia dulu. Saya pakai visa lansia. Ternyata visa lansia tidak bisa dijadikan dasar untuk masuk WNI. Jadi saya salah. Seandainya tidak pakai visa lansia, langsung habis selesai kerja, saya mengajukan permohonan untuk WNI, mungkin sudah jadi. Jadi awal pertamanya ya? Ya. Oke. Kalau nggak salah kan Bapak pernah di Kick Andi ya? Ya. Nah itu bagaimana tuh? Kalau nggak salah diekspos ya waktu itu ya? Ya. Iya. Terus kebetulan ada seorang pejabat di setelah acara itu? Ya, beliau melihat acara itu dan menghubungi saya. Dan baru setelah itu saya mulai memahami, mulai mengerti situasinya gimana. Dan beliau sangat-sangat baik, sangat membantu saya, memberi saran dan berusaha untuk memperlancar proses. Jadi kelihatannya ada lampu, mungkin belum hijau tapi kuning kehijau-hijauan. Gitu. Mudah-mudahan dengan acara ini ada yang pihak lagi yang lebih berwenang yang lagi membantu. Ini loh orang Indonesia mesti bangga nih. Ini peneliti luar biasa dari Inggris loh datang ke Indonesia. Sangat jarang ini datang ke Indonesia mengabdikan diri ahli. Mestinya sih harusnya di approve ya. Jangan sampai ini apa ya. Tapi seiring berjalannya waktu makin cinta dong ke Indonesia dong, di Indonesia dong. Iya. Makin cinta ya, bukan gara-gara begini nih nyesel juga saya. Sama sekali juga. Enggak ya, syukur deh kalau begini. Aku dengar-dengar dari orang rumah katanya udah siap untuk wafat di sini ya. Betul nggak Pak? Hebat loh ini. Betul, saya udah pesan tempat di salah satu desa, kampung. Saya lihat tempatnya, udah bayar. Boleh masuk kampung nih berarti. Jadi sudah. Dan mereka nggak masalah ya? Nggak masalah ya, karena memang aku dengernya kan karena memang Pak Hawal kan sudah mualaf ya. Ini udah mualaf loh, rekan-rekan sekalian, sahabat sekalian udah mualaf. Berarti mereka mau menerima biasanya, karena kan biasanya kalau pekuburan itu, pemakaman itu kan memang biasanya kalau agamanya sama nggak ada masalah berarti ya. Oke. Tahun berapa tuh mengucapkan 2 kalimat syahadat Pak? Tahun berapa ya? Kira-kira tahun 90-an? Tahun berapa? Sebelumnya. Oh sebelumnya, wow sudah lama. 80 mungkin. 80-an, wow. Karena di negara lain di dunia tidak ada yang berhasil mengembangkan bahasa nasional baru setelah negara. Oh gitu.
Kalau banyak negara kan setelah menggunakan, mereka tetap menggunakan bahasa penjajah. Seperti Malaysia menggunakan bahasa Inggris, India menggunakan bahasa Inggris, banyak negara di Afrika menggunakan bahasa Prancis. Indonesia kan menolak. Filipina menggunakan bahasa Spanyol. Ya. Kalau di Indonesia kan bahasa Belanda diusir. Iya ya, menarik ya. Wah, itu ini kan harus tidak ini nih, tidak kurang disadari. Iya betul. Ya. Iya betul. Iya. Dan sekarang bahasa Indonesia itu nomor 10 di dunia dari jumlah penutur. Jadi bahasa Indonesia itu sudah menjadi negara dunia sebenarnya. Assalamualaikum sahabat Alus, saya sekarang ada di rumah tetangga saya nih, namanya Pak Howell Coleman. Ya, sudah lama tinggal di Indonesia, 20-an tahun nih. Ya, dari tahun 72 loh tinggal di Indonesia. Nah, sekarang kita ada di ruangan perpustakaannya. Banyak banget perpustakaannya tuh. Ya, seperti yang sahabat-sahabat lihat tuh, perpustakaannya gede banget. Ya, ini kalau dikasih kamar bisa 4 kamar. Ya, kalau di-skat. Nah, budaya lain. Begitu. Ini karya-karyanya udah banyak teman-teman sekalian. Ya, jadi ini kata orang itu kalau kita mau berumur panjang, kalau umur kan mungkin antara ya 60 sampai mungkin ada orang yang bisa sampai 100 tahun. Tapi kalau sudah ngarang buku begini kan usianya bukan cuma 100 tahun, bisa 200 tahun, 300 tahun, karena kan ini bisa dipakai nanti di generasi berikutnya, betul kan? Wah, saya terinspirasi. Sahabat Aldo, ini yang menginspirasi kita. Makanya judul kali ini adalah Inspiring People gitu ya. Jadi congrats buat Pak Howell yang sudah bisa menginspirasi, termasuk menginspirasi saya juga. Terima kasih sama-sama. Ya, dan thank you banget nih sudah kasih sedikit pengetahuan pada saya gitu ya, mungkin pada sahabat Aldo juga ya. Mudah-mudahan kedepannya ya, sekali lagi harapannya tadi udah dikasih tahu, saya yakin nanti ada pihak yang mendengar gitu. Dan terima kasih, ini ada kue lebarannya masih ada. Ya. Thank you Pak. Ya, makasih terima kasih banyak ya. Yuk kita minum.